yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Umum DPP Kopabri, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar, yang kami hormati Wakil Ketua Umum Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Ahmad Sucipto, Bapak Sekjen dan segenap pengurus DPP Kopabri, para tamu undangan yang mohon maaf kami tidak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Bapak Ibu sekalian, tentu satu kesempatan bagi kami diberi kesempatan. Kalau bahasa tentaranya sebenarnya tugas itu yang nggak bisa ditolak. Tapi dalam hati ini saya maknai sebagai kesempatan untuk menyampaikan apa yang disampaikan dengan hikmah Idul Fitri atau halal bihalal. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya substansi dari halal bihalal sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum tadi. Halal bihalal itu mulai dari puasa Idul Fitri sampai halal bihalal itu sebetulnya Allah menghendaki kepada kita kehidupan kita itu diwarnai dengan kedamaian. Karena produktivitas hidup ini kalau ruang ini damai. Dan damai itu hanya hadir kalau ada suasana batiniah yang mampu memaknai apa sebetulnya hidup ini yang dikehendaki oleh Allah. Allah menciptakan manusia itu jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad dan manusia pada umumnya agar hadir di dunia itu menghadirkan rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu ya rahmat bagi sesama manusia, sama makhluk yang lain, dan termasuk tadi yang menyinggung kekayaan alam yang ada ini harus disentuh oleh manusia dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah, sehingga betul-betul menghadirkan rahmat bagi semesta alam. Sebab kalau caranya bukan yang seperti dikehendaki oleh Allah, bisa menjadi persoalan, bukan menjadi suatu rahmat, tetapi bisa menjadi bencana. Maka soal cara dan bagaimana manusia melaksanakan amanah kekhalifahan itulah penting. Dan untuk mengingatkan ini, Allah punya mekanisme untuk mengingatkan kembali, kita dipingatkan kembali akan tugas ini, yaitu dengan puasa bulan Ramadan. Substansi puasa bulan Ramadan ini adalah pengendalian diri sebetulnya. Gambarkan kalau 1 tahun mungkin orang dengan kesibukan dunianya silang sengketa dalam persoalan ini, maka Allah kembalikan, ayo kembali lagi. Maka Idul Fitri sering ada ungkapannya adalah minal aidin wal faizin, bersalaman dengan rasa senang, bahagia, penuh rasa syukur. Minal aidin wal faizin, kita bersyukur termasuk orang yang diberi kesempatan kembali dan memperoleh keberuntungan. Kembali apa? Kembali dalam kemenangan apa? Kemenangan untuk terlatih kembali menjadi orang-orang yang baik, yang mampu mengendalikan diri, mampu merenungkan apa sesungguhnya hidup. Oleh karena itu, kalau orang memperoleh kemenangan setelah bulan puasa itu bukan sekedar karena puasa, tidak makan dan tidak minum, tapi sumber kemenangannya ada pada apa yang dibalik puasa itu, yaitu man rosoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi perilaku puasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum, yang Allah juga batasi waktunya yang toleransi, tidak menjadikan menyiksa gitu. Tapi yang penting perenungannya, yaitu melakukan sesuatu didasari oleh keimanannya. Ini perintah Allah loh. Kenapa? Karena di sana ada ilmunya. Kenapa kita diperintahkan puasa? Ada ilmunya, harus dipelajari. Itu namanya waktu sabar. Kita menjalankan puasa karena taat kepada Allah Sang Pencipta. Kita yakini Allah memerintahkan tujuannya baik. Dan ikhtisaban, kita merenungkan. Mulai dari ilmunya, kita menerapkannya, dan hasilnya yang harus tercapai apa? Maka kita kembali kepada fitrahnya. Fitrah kita adalah sebagai kepanjangan tangan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, untuk menjadikan dunia ini damai, tentram, dan produktif. Maka yang disampaikan Pak Ketum tadi saya kira memang harus menjadi renungan kita semua. Semua orang, bukan hanya orang Indonesia,
dunia pun mengatakan Indonesia adalah mempunyai kekayaan alam yang luar biasa. Dan kalau belum berbahagia, sama pertanyaan Pak Ketun tadi, ada apa? Maka untuk ini saya di dalam surat Al-Baqarah, ayatnya saya baca terlalu panjang, tapi intinya ada perdebatan. Ketika Allah menjelaskan makhluk yang lebih dulu itu malaikat, ketika Allah menciptakan Adam dan nanti tentu dengan keturunannya, Allah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menghadirkan manusia ini sebagai khalifah kami. Ternyata malaikat melihat Adam dan keturunannya itu dibaca oleh malaikat adalah qala ataj'alu fiha ma yufsidu wa yasfiku dima. Ya Allah, adakah Engkau akan menciptakan wakilmu di bumi ini adalah makhlukmu yang berpotensi membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Pertanyaan malaikat begitu melihat manusia ini. Kenapa? Karena tahunya malaikat itu hanya taat saja kepada Allah, sami'na wa ata'na. Sedangkan manusia dilihat gelagatnya nggak begitu. Allah tidak mengatakan kamu benar, kamu salah. Allah hanya mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Apa yang diketahui Allah tentang manusia? Manusia itu diciptakan oleh Allah seperti tadi, diberi kewenangan wakil Allah untuk mengelola alam semesta. Oleh karena itu, kalau manusia terlanjur diingatkan, puasa mengembalikan kita agar kita melalui hidup ini dengan cara-cara pengendalian diri. Tadi Pak Ketum mengatakan, kenapa kita nggak bisa berkembang? Karena gaduh. Kegaduhan terjadi karena tidak mampu memaknai. Ya, jadi mohon maaf mungkin istilah kami, saya tidak mampu. Kita tidak mampu memaknai perbedaan, baik perbedaan pendapat, padahal perbedaan itu didatangkan oleh Allah agar manusia maju saling melengkapi. Oleh karena itu, jangan merasa lebih sendiri, sebenarnya gitu. Lebihmu itu ada yang manusia ada lebih yang lain, dan kalau yang lebih-lebih ini dikomunikasikan dengan cara baik, insya Allah akan menjadi kekuatan. Karena tidak ada kekuatan yang dibangun oleh hanya satu orang yang sama. Sebuah organisasi pasti ada departemen yang berbeda. Kadang-kadang kalau menyelesaikan masalah ada perdebatan. Perdebatan itu sesuatu yang wajar. Bahkan dikatakan dalam Islam, kalau orang ngajak kepada orang lain itu, pertama bil hikmah. Ajaklah. Utuh adalah sabi berobika bil hikmah. Ngajaknya itu dengan arif bijak. Arif bijak itu memahamilah lingkungan dengan siapa bicara. Yang kedua, wal mau'idul hasanah. Bahasa yang baik. Bukan mencela-cela, bukan memarah-marah, bukan. Bahasa yang baik, yang bisa dirasakan. Yang ketiga, kalau ada potensi berdebat, karena tadi memang perbedaan itu pasti ada. Memang Allah ciptakan itu, keniscayaan berbeda itu, supaya saling mengisi, saling maju. Wajadilhum billati ahsan. Kalau toh perbedaan harus menimbulkan diskusi, kalau akan meningkat berdebat, maka billati ahsan. Tetaplah berdebat, tapi cara yang baik. Apa yang cara yang baik? Allah sudah membekali, diberi ilmu, maka berdebatlah dengan ilmu. Jangan nafsu. Nah ini yang jangan nafsu. Zaman Nabi ada namanya perang Badar. Perang yang harus terjadi, perang Badar yang mati-matian. Semua dengan alasannya masing-masing. Ketika perang Badar selesai, ada dua korban dari Nabi Muhammad maupun dari musuhnya. Sangat menyedihkan, mengerikan ini. Artinya mempunyai kenangan yang agak sedemikian rupa karena begitu hebatnya pertarungan ini. Dan ketika Nabi Muhammad dengan jumlahnya yang kecil, dia menang. Dia mengingatkan, kalau toh kita menang, karena niat kita yang baik. Dan yang kedua, dia ingatkan, kita baru saja selesai perang kecil dan akan menuju perang besar. Pada waktu itu, perang Badar itu dianggap oleh kaum yang ada perang yang mati, perang besar. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, perang besar seperti apa lagi yang lebih hebat dari ini? Rasulullah menjawab, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Jangan kemenangan ini menjadikan kamu nanti bercerai-berai dengan kamu sendiri memperoleh kemenangan. Dan ini terbukti ketika perang berikutnya, perang Uhud, terjadi perselisihan berebut Hatta Rampasan. Kalah karena orang sibuk Hatta Rampasan diserang oleh mulut dari belakang, kalah. Padahal pada perang Badar sudah ada peringatan itu. Itulah kita diperingatkan,
dunia ini mungkin bisa salah, kita bisa salah, tapi jangan menganggap biasa saja salah itu. Salah itu harus ditebusi. Maka antara lain kita dimanai dengan bermaaf-maafan. Jadi maka kalau orang sudah selesai berpuasa, Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah. Gambaran fitrah itu gambarannya seperti bayi. Bayi itu fitrah karena hatinya suci, bersih, tidak punya dosa. Semua orang ingin mendekatinya, ingin menggendongnya. Tidak pernah dilihat apakah bayi ini mancung atau pesek. Tapi kalau bayi selalu menghadirkan aura kedamaian. Bahkan di rumah pun, kalau di rumah ada bayi, pasti ada sesuatu. Kadang-kadang bayi di kasur bisa mempertemukan kakek neneknya, ya bapak ibunya, ya ponaan-ponaan karena ada bayi. Kalau nggak ada bayi, nggak mungkin lah kumpul di kasur bersama-sama, karena ada bayi. Oleh karena itu, orang juga nggak pernah marah kalau dikencingi bayi. Jadi, tidak ada orang ada dikencingi bayi, bayinya dibanting, itu tidak ada. Saya pernah ketika mau ada undangan manten, ada teman datang ke rumah. Kita waktu itu masih punya anak kecil, digendong bayi anak saya ini. Dia sudah pakai jas, sudah ini menunggu kami dandan. Tiba-tiba dikencingi, Masya Allah. Saya sebagai orang tuanya kan, Masya Allah, ini orang pakai jas dikencingi anak saya. Saya minta maaf. Dan bayi saya nggak dibanting juga, Alhamdulillah. Minta maaf. Ya. Apa bahasanya? Indah sekali. Gak apa-apa, ini berkah ini kalau yang ngencingi bayi, bayangkan. Kalau yang ngencingi bapaknya bayi, bisa jotosan. Karena apa? Tidak fitrah lagi. Itulah, mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada fitrah, kita saling melihat dengan begitu indahnya. Kita bertemu semacam itu begitu indahnya. Ada satuan yang mempertemukan kita untuk sama-sama berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik. Oleh karena itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi manusia lainnya. Kita kata-kata yang baik mungkin bisa menyejukkan teman. Ilmu sedikit yang berbeda menambah kekayaan teman. Kita saling mengingatkan menjadi produktif. Itulah barangkali hikmah Idul Fitri yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Karena biasanya itu masih ada yang bilang ini kultum aja misalnya gitu ya, 7 menit aja gitu. Mohon maaf kalau lebih dari 7 menit. Dan Bapak Ibu sekalian, bagian dari Idul Fitri ini antara lain adalah karena Idul Fitri kan silaturahmi. Silaturahmi itu akan hadir dalam keadaan senang dan duka. Kalau tadi Bu Agung sambutannya melengkapi Pak Agung, mengingatkan yang meninggal, itulah bagian silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya urusan orang hidup, sampai mati pun dibawa. Bahkan orang-orang tua kita di kuburan sana menunggu, kalau malam Jumat itu kata salah satu kitab, menunggu anaknya membacakan Al-Fatihah, minta diampunkan. Kalau anaknya nggak ada yang mendoakan, dia nangis karena tetangganya dapat kiriman anaknya. Itu silaturahmi, tidak ada terputus sampai mati. Kita punya pahlawan-pahlawan, tidak pernah kita kehilangan itu. Itu yang dikatakan, barang siapa mengendaki umur panjang dan rezeki yang luas, maka sambunglah silaturahmi. Arti umur panjang dalam arti yang sebenarnya mungkin yang kita lihat, yang mestinya 63 bisa menjadi 70-80, tapi di balik itu umur panjang adalah orang-orang yang baik, tidak pernah hilang dari ingatan kita. Itulah para pahlawan. Namanya selalu terlukis, fotonya selalu ada, dan selalu menjadi pelajaran bagi manusia. Oleh karena itu, marilah kepada para pendahulu kita doakan yang hari ini sedang sakit, ya, atau sedang proses penyembuhan dari sakitnya, semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal insya Allah terima oleh Allah mati syahid karena dia melaksanakan tugas. Allah jelas barang siapa melaksanakan tugas ikhlas karena Allah dan karena melaksanakan tugas negara, insya Allah mati syahid. Amin. Surga balasannya. Dan bagi yang sakit, orang yang sakit selalu Allah itu bagian dari cintanya kepada orang itu diberi sakit. Itu sebetulnya semua orang kan mengalami. Kalau orang nggak pernah itu, sebenarnya Fir'aun itu nggak pernah sakit, menjadi karena disayangi oleh Allah. Kadang-kadang kita diberi sakit. Saya yakin semua mengalami itu. Dan bagi yang sakit pasti ada nilai itu sendiri. Dan bagi yang tidak sakit, itu tadi silaturahmi, kita mendoakan. Itu jadi itulah silaturahmi. Oleh karena itu, marilah kepada yang bertugas meninggal maupun yang
sudah lebih dahulu meninggal dalam tugasnya. Kita doakan semoga tenang dan damai di surga Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang dalam keadaan sakit semoga Allah segera sembuhkan sehingga pulih kembali kesehatannya untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Dan mungkin ada saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan, diberi kemudahan dan selalu dapat kesehatan, rahmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk semuanya, marilah dalam mendoakan mereka kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada siang hari ini yang insya Allah penuh limpahan rahmat dan ridho-Mu ini, kami manjatkan puji syukur atas karena nikmat-Mu yang tiada terhingga. Amin. Ya Allah, kami khususnya umat Islam baru saja menyelesaikan ibadah bulan Ramadan, dan hari ini kami melaksanakan halal bihalal Idul Fitri. Oleh karena itu ya Allah, limpahkanlah berkah, rahmat dan ridho-Mu atas ibadah-ibadah kami di selama bulan Ramadan itu, menjadi bagian yang akan menghadirkan diri kami kembali kepada fitrah kami. Amin. Ya Allah, sehubungan itu pula ya Allah, teguhkanlah persatuan dan kesatuan dan kebersamaan kami dalam satu tekad dan semangat yang sama untuk bersama-sama berbuat yang terbaik untuk mendatangkan rahmat dan ridho-Mu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini ada saudara-saudara kami yang meninggal dunia. Kami doakan semoga mereka Engkau terima amal kebaikannya. Amin. Dan Engkau ampuni dosanya dan mendapat tempat yang terbaik di sisi-Mu. Di Amin. hari ini ada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ya Allah, segera berilah kesembuhan atas sakitnya, dan pulihkanlah kembali kesehatannya untuk dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami semua, juga petunjuk kepada para pemimpin kami untuk dapat mengemban amanah tugasnya dengan yang sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman, tentram, adil dan makmur dalam naungan rahmat dan ridho-Mu. Baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang tidak